Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kelompok 3 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Mas Said Surakarta ingin memenuhi tugas mata kuliah Dasar-dasar Manajemen yang diampu oleh Ibu Devi Sulastri MPD. Di sini kami mengambil judul Organisasi dan Ruang Lingkupnya. Saya Saiful Arif dengan NIM 243151063. Nama saya Dia Pratamasari dengan NIM 243151074. Saya Febria Briana Navita dengan NIM 241515075. Saya Naila Elisa Maharani dengan NIM 243151076. Sini saya akan menjelaskan latar belakang. Organisasi merupakan sebuah sistem terstruktur yang mengkoordinasikan usaha tertentu oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Organisasi juga memiliki ruang lingkup di dalamnya. Ruang lingkup organisasi dapat menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pengembangannya. Dalam kehidupan bersosialisasi, organisasi sangat diperlukan. Berorganisasi memberikan ruang lebih untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan diri, menambah kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Namun masih banyak orang yang menganggap bahwa kegiatan organisasi merupakan suatu hal yang tidak penting untuk diikuti. Walaupun organisasi termasuk kegiatan yang tidak penting dalam kehidupan, tetapi mengikuti organisasi bukanlah suatu kewajiban bagi seseorang individu. Seseorang individu tidak bisa dikatakan organisasi, namun tetapi setiap individu pasti memiliki tujuan, di mana dalam mencapai tujuan tersebut harus memiliki rencana untuk mencapainya. Sedangkan hal ini dapat dipelajari dalam organisasi. Dengan tidak mengikuti organisasi, setidaknya seorang individu harus tetap memahami apa yang dimaksud dengan organisasi, serta hal apa saja yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu organisasi? Kemudian yang kedua, apa saja ruang lingkup dalam organisasi? Kemudian tujuannya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan apa itu organisasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dalam organisasi. Selanjutnya akan dijabarkan oleh kawan-kawan saya. Organisasi. Pengertian organisasi secara umum. Organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban otoritas serta tanggung jawab, penetapan hubungan di antara elemen organisasi. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis, lini, atau lin. Organisasi ini mempunyai bentuk yang sederhana. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, perencanaan, pemberian tugas, komando, pengawasan langsung dari pemimpin ke bawahan. Yang kedua, organisasi sederhana dan kecil serta jumlah karyawannya sedikit. Yang ketiga yaitu hubungan pemimpin dan bawahan langsung. Yang keempat, pertanggungjawaban langsung kepada pemimpin. Bentuk organisasi yang kedua yaitu organisasi lini staf. Organisasi ini mempunyai 3 komponen utama yaitu pertama, pemimpin, kedua, pembantu pemimpin, staf koordinasi, dan staf teknis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi fungsional, adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembidangan tugas tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, pembagian unit-unit organisasi didasari pada spesialisasi. Yang ketiga, para direktur punya wewenang komando pada unit kerjanya tanpa atas nama direktur utama. Bentuk organisasi yang keempat yaitu organisasi panitia, dibentuk dalam waktu terbatas dengan tugas-tugas tertentu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tugas tertentu dan jangka waktunya berlaku terbatas. Yang kedua, seluruh unsur pimpinan duduk dalam panitia. Yang ketiga, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif. Yang keempat, semua anggota pimpinan punya hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Yang terakhir yaitu para pelaksana dibagi menurut tugas.
Adapun asas-asas organisasi, yang pertama yaitu asas koordinasi, adalah suatu kekuatan yang menyatukan dan menyelaraskan usaha asas bersama dari masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan. Supaya koordinasi dapat berjalan dengan baik, diperlukannya yaitu yang pertama, authority atau kekuasaan otoritas dalam organisasi. Yang kedua, mutual service atau pelayanan bersama. Yang ketiga, doktrin. Asas yang kedua yaitu asas hierarki, adalah serangkaian anak tangga berjenjang daripada pembatasan wewenang tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Supaya asas hierarki dapat berjalan dengan lancar, diperlukannya yaitu yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Yang kedua, delegasi kekuasaan. Yang ketiga, penentuan secara pembatasan tugas. Ruang lingkup organisasi. Ruang lingkup organisasi adalah suatu teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Lubis dan Hussein pada tahun 1987. Dalam pembahasan teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Selanjutnya, teori tentang organisasi. Beberapa teori tentang organisasi yaitu A. Teori klasik, B. Teori birokrasi, C. Teori human relation, D. Teori organisasi perilaku, E. Teori organisasi proses, F. Teori organisasi kepemimpinan, G. Teori organisasi fungsi, dan H. Teori pengambilan keputusan. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi adalah susunan atau bagian-bagian dalam organisasi yang mempunyai tugas atau wewenang yang sudah ditentukan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal. Unsur-unsur organisasi, yaitu yang pertama ada manusia atau man, yang kedua kerjasama tujuan bersama, yang ketiga peralatan atau equipment, yang keempat lingkungan kekayaan alam, dan yang terakhir yang kelima yaitu kerangka atau konstruksi mental organisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Organisasi berasal dari istilah organon dan Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan, tugas dan kewajiban otoritas, serta tanggung jawab. Penetapan hubungan di antara elemen organisasi. Organisasi merupakan disiplin ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut James Demany, pada tahun 1974, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dwight Waldo, organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. G.R. Terry, organisasi berasal dari kata organisms yang diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka keseluruhan. Bentuk-bentuk organisasi yang mempunyai bentuk yang sederhana, yang berarti perencanaan, pemberian tugas, komando, pengawasan langsung dari pemimpin ke bawahan, organisasi sederhana dan kecil serta jumlah karyawannya sedikit, hubungan pemimpin dan bawahan langsung, dan pertanggungjawaban langsung kepada pemimpin. Lini staf organisasi mempunyai 3 komponen utama: pemimpin, pembantu pemimpin, staf koordinasi, dan staf teknis dan pelaksana.
Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Panitia organisasi dibentuk dalam waktu terbatas dengan tugas-tugas tertentu. Asas-asas organisasi adalah dua asas fundamental yang berbagai kekuatan yang menyatukan dan menyelaraskan usaha bersama dalam masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan. Ruang lingkup organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori tentang organisasi yang berkembang sejak 1800, teori klasik, dan teori-teori yang berkembang dalam teori organisasi.